Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 861. Terjebak di dalam gunung, Mu Liu dan Mu Qingyang menampilkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka ketika mereka merasakan mendekatnya beberapa ribu roh. Lihat, bukankah aku mengatakan bahwa Zhou Yuan tidak akan tertipu oleh Lu Xiao? Mu Liu menawarkan. Mu Qingyang menghela nafas lega, tapi wajahnya tetap tegang saat dia berkata, jangan terlalu senang. Meskipun dia telah memimpin paviliun angin untuk membantu kita, situasi menjadi sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, paviliun api dan paviliun gunung masih memiliki keunggulan yang luar biasa. Mu Liu dengan ringan mengangguk setuju. Jika paviliun api membentuk formasi pertempuran, kekuatan superior mereka tidak akan membuat paviliun angin dapat dieksploitasi. Faktanya, kemungkinan besar paviliun api akan memperpanjang masa jabatan mereka. Mu Qingyang menghela nafas. Paviliun angin jauh lebih lemah dari paviliun api. Meskipun saya tidak tahu taktik dan kartu truf seperti apa yang telah disiapkan Zhou Yuan, mengingat pemahaman saya tentang Lu Xiao, dia pasti akan siap. Dia memutar matanya ke arah Mu Liu. Sudah kubilang jangan terlibat dalam urusan ini, kamu sekarang telah menempatkan paviliun hutan kita dalam bahaya tanpa alasan. Mu Liu menunjukkan ekspresi pahit. Apa maksudnya mengatakan hal seperti itu sekarang? Karena Zhou Yuan berani datang, saya yakin dia telah menyembunyikan sesuatu. Tidak akan mudah bagi Lu Xiao dan paviliun api untuk menghadapinya. Saya juga berharap demikian. Mu Qingyang mengerutkan keningnya. Dia tidak benar-benar menyalahkan Mu Liu tetapi sedikit melampiaskannya karena secara tak terduga dikepung oleh paviliun api dan gunung selama setengah hari. Lebih penting lagi, dia sama sekali tidak merasa optimis dengan situasi saat ini. Meskipun paviliun hutan telah berhasil menahan serangan gabungan paviliun api dan paviliun gunung melalui batasan 1000 roh awan, mereka telah kehilangan lebih dari 2000 anggota dalam prosesnya. Sebaliknya, paviliun api dan gunung hampir tidak mengalami kerugian apapun. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, apa yang bisa dicapai oleh Zhou Yuan dan paviliun angin? Mu Qingyang mengerutkan bibirnya dan berkata, jika paviliun api dan paviliun gunung mencoba mengeroyok paviliun angin, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghalangi mereka sebanyak mungkin. Tapi ini adalah batas kita. Hasilnya masih bergantung pada Zhou Yuan. Itu cukup. Mu Liu mengangguk sambil tersenyum. Di langit di luar gunung, Lu Xiao menatap pasukan roh yang datang dengan ekspresi gelap. Beberapa saat kemudian, ekspresinya perlahan berubah tenang saat dia berkata, sepertinya Wang Chen telah tersingkir. Paviliun angin sudah bergegas mendekat namun belum ada kabar dari kelompok Wang Chen, dia jelas telah diusir dari kuali api, dan Zhou Yuan pasti telah mengetahui taktik mereka. Dia benar-benar hantu yang tidak bisa dihilangkan. Han Yuan mengerutkan kening. Ekspresi Lu Xiao tenang saat dia berkata, Han Yuan, paviliun gunungmu akan terus mengepung paviliun hutan. Tinggalkan paviliun angin untuk paviliun apiku. Sambil nyengir, Han Yuan mengangguk. Sepertinya semuanya telah kembali ke titik awal. Tapi itu tidak masalah, hasilnya akan selalu sama. Han Yuan dengan jelas memahami betapa kuatnya paviliun api. Bahkan paviliun gunung bukanlah tandingan mereka, apalagi paviliun angin yang lemah. Lu Xiao melihat ke arah Zulian. Kami akan mengandalkanmu untuk pertempuran dengan paviliun angin. Zulian adalah satu-satunya roh paviliun api tahap transformatif dan satu-satunya yang mampu memerintah roh mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan Lu Xiao tidak mampu melakukannya. Karena itu, Zulian jauh lebih berguna daripada dia dalam ritual api surga. Ekspresi bersemangat muncul di wajah Lu Xiao saat dia mengangguk dengan percaya diri. Jangan khawatir, Master Paviliun. Paviliun api kami sudah cukup siap, dan saya menolak untuk percaya bahwa kami tidak dapat menaklukkan paviliun angin. Segera setelah itu, tatapannya menyapu seluruh area. Kekuatan roh berdesir ketika sebuah suara dikirimkan ke setiap anggota paviliun api. Anggota paviliun api, dengarkan perintahku, kita akan melawan paviliun angin dan menghancurkan mereka. Detik berikutnya, roh Lu Xiao dan Zulian melesat ke depan, memimpin serangan sementara lebih dari 10.000 roh mengikuti di belakang mereka. Dua pasukan raksasa bertemu di tengah banyak gunung, masing-masing pihak menempati sebuah gunung saat mereka saling berhadapan. Kekuatan roh tanpa batas terbentang di seluruh langit, disertai angin menderu dan gemuruh guntur. Zulian tidak menunjukkan keraguan,
kekuatan rohnya segera menjangkau untuk menghubungkan beberapa ribu roh sekaligus, mengarahkan kekuatan roh mereka untuk membangun banyak lapisan pertahanan. Di sisi paviliun angin, gelombang demi gelombang kekuatan roh melesat maju, membentuk cangkang demi cangkang. Zhou Yuan menetapkan batas pertahanan dalam waktu singkat. Mata Zulian sedikit menyipit. Dari bagaimana Zhou Yuan dengan cepat menetapkan batas pertahanan, kultivasi rohnya pasti cukup tinggi. Lagi pula, dalam bentrokan roh seperti ini, roh tahap transformatif seperti mereka berfungsi sebagai penghubung antara roh lainnya untuk mengerahkan kekuatan roh secara efektif. Cukup pintar, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Namun, Zulian hanya mengeluarkan tawa sedingin es sebagai tanggapan. Fakta bahwa Zhou Yuan memilih untuk bertahan seperti kura-kura berarti dia juga memahami bahwa paviliun api terlalu kuat, dan dia tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Ini juga pertama kalinya dia melihat Zhou Yuan yang selalu agresif mengambil sikap bertahan, dan itu memang terasa luar biasa. Tapi apakah menurutmu akan mudah untuk membentuk barisan pertahanan di bawah mataku? Zulian dengan dingin mendengus. Jika itu adalah kontes Genesis Ki, dia pasti bukan tandingan Zhou Yuan, tetapi ritual api surga adalah bentrokan antar roh. Terlebih lagi, ini bukan pertarungan satu lawan satu melainkan paviliun versus paviliun. Dengan keunggulan paviliun api yang luar biasa, dia tentu saja tidak takut pada Zhou Yuan. Di tengah pasukan paviliun api, roh Zulian tiba-tiba bergetar. Di bawah arahan Zulian, kekuatan roh seperti laut yang tak terbatas melonjak ke langit, berubah menjadi 10.000 gelombang raksasa yang dengan kejam menghantam ke bawah menuju paviliun angin dengan momentum yang menakutkan. Gelombang roh raksasa turun satu demi satu, menciptakan aura yang sangat menindas. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan roh transformatif pun akan langsung hancur saat bersentuhan. Gelombang roh raksasa menghantam batas cangkang penyu paviliun angin dengan keganasan yang tak tertandingi. Bumi bergetar ketika gunung-gunung bergetar. Cangkang demi cangkang yang dibangun dari kekuatan roh hancur satu demi satu. Meskipun cangkang roh dengan cepat dihancurkan berkeping-keping, cangkang roh baru dengan cepat dibuat untuk menggantikannya. Zulian sedikit mengernyit, dan dia segera mulai memperkuat serangannya. Gelombang demi gelombang kekuatan roh yang tak terbatas mengelilingi gunung paviliun angin dan menghantam ke bawah dengan kejam. Di bawah serangan biadab Zulian, batas cangkang penyu bergetar hebat. Pada akhirnya, ia hancur dengan ledakan keras, beberapa peluru langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Zulian sangat gembira dan dengan cepat mengarahkan kekuatan roh ke arah paviliun angin yang sekarang terbuka. Tapi sebelum dia bisa bergerak, lapisan cahaya roh lain muncul dari bawah batas yang hancur saat batas lain terbentuk. Kali ini, Zulian melihat lebih dekat. Jelas ada batas lain di bawah batas yang baru dibentuk, dan keduanya merupakan batas pertahanan. Apa-apaan? Ekspresi Zulian berubah saat dia mengutuk. Apakah Zhou Yuan mencoba menjadi kura-kura? Apakah dia berencana mengandalkan cangkang kura-kura untuk terlibat dalam pertempuran gesekan dengan paviliun api? Lu Xiao mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia mencoba menghabiskan kekuatan roh paviliun api kita? Apakah kamu memperhatikan, jumlah kekuatan roh yang kita konsumsi untuk menghancurkan lapisan pertahanan mereka jauh lebih banyak daripada yang digunakan Zhou Yuan untuk membangunnya lapisan pertahanan. Wajah Zulian terbakar. Tentu saja dia tahu alasannya. Itu berarti Zhou Yuan sangat mahir. Dia bisa dengan sempurna memobilisasi kekuatan roh paviliun angin untuk menciptakan lapisan pertahanan yang kokoh ini. Sebaliknya, Zulian membutuhkan investasi yang lebih besar untuk menghancurkan pertahanan Zhou Yuan, mirip dengan bagaimana pasukan penyerang akan menderita lebih banyak kerugian ketika menyerang sebuah kota. Zhou Yuan jelas bermaksud untuk menghilangkan keunggulan paviliun api melalui metode ini. Namun, Lu Xiao menghela nafas lega. Jika hanya ini yang dimiliki Zhou Yuan terlalu meremehkan paviliun api mereka. Zulian, tidak perlu menahan diri lagi. Sudah waktunya kita menggunakan kartu truf kita. Zulian mengangguk. Pekamugan kejam melintas di matanya saat dia menatap benteng yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Baiklah kalau begitu, izinkan aku merobek cangkangnya hingga berkeping-keping. Tanpa cangkangmu, hanya beberapa ribu roh bukanlah hal yang perlu ditakuti. Saya tertarik untuk melihat bagaimana Zhou Yuan akan menyelamatkan mereka dari krisis ini. Bentrokan antara paviliun angin dan paviliun api juga terlihat di mata Mu Qingyan, yang masih sibuk mempertahankan paviliun hutan melawan paviliun gunung. Taktik kura-kura Zhou Yuan cukup hebat. Kekuatan pertahanan mereka tidak lebih lemah dari batasmu.
Mu Liu tidak bisa menahan senyumnya saat dia mengamati beberapa lapisan pertahanan di sisi paviliun angin. Mu Qingyan memutar matanya ke arahnya. Wajah cantiknya segera berubah menjadi sedikit suram saat dia berkata, jika Zhou Yuan berencana melelahkan paviliun api dengan taktik kura-kura, saya khawatir dia tidak akan berhasil. Meskipun taktik Zhou Yuan memang beberapa menyebabkan masalah bagi paviliun api, sangat kecil kemungkinannya dia bisa meraih kemenangan melalui taktik itu. Mu Liu mengangguk setuju sambil dengan sungguh-sungguh berkata, tapi saya tidak percaya hanya ini yang dimiliki Zhou Yuan. Mu Qingyan mengkamuknya dengan heran. Kamu benar-benar sangat menghormatinya. Mu Liu menawarkan. Saya jarang salah. Mu Qingyan mengangkat bahunya, tidak memikirkan topik itu lebih jauh. Bagaimanapun, hasilnya akan segera terlihat jelas. Dari postur Zulian, paviliun api kemungkinan besar akan segera memainkan kartu tersembunyi mereka. Mereka akan segera mengetahui apakah Zhou Yuan mampu bertahan. Jika dia tidak bisa, paviliun hutan dan paviliun angin harus dikembalikan dengan tangan kosong dari ritual api surga. Di tengah pasukan besar paviliun api, Zulian menutup matanya saat jarinya mengulurkan tangan dan memotong udara. Gelombang roh menyebar, menyatu di depannya membentuk objek ilusi yang tajam. Kekuatan roh, serang, teriak Zulian sambil bertepuk tangan. Semburan demi semburan kekuatan roh mengalir keluar dan mengalir ke benda tajam di depannya. Objek ilusi itu perlahan menjadi nyata, menampakkan dirinya sebagai satle raksasa sepanjang 1000 kaki. Namun, itu adalah kumpulan kekuatan roh yang dipadatkan. Pengkamugan ini secara alami terlihat di mata anggota paviliun angin, menyebabkan keributan menyebar. Bahkan wajah Ye Bingling dan Yi Qiushui sedikit berubah, jelas merasakan betapa mengerikannya serangan selanjutnya. Mata Zhou Yuan juga sedikit menyipit, kultivasi genesis Qi Zulian bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi kecakapan rohnya sungguh luar biasa. Roket pemecah roh. Raungan Zulian menggelegar di seluruh area. Detik berikutnya, roket sepanjang 1000 kaki itu sepertinya menembus ruang angkasa dan tanpa ampun melesat dengan kekuatan destruktif yang besar menuju batas pelindung di sekitar anggota paviliun angin. Batasan roh pertama segera terbelah saat bersentuhan dengan roket pemecah roh, seolah-olah itu terbuat dari tahu. Roket pemecah roh melanjutkan perjalanannya, dengan mudah menghancurkan lapisan demi lapisan yang telah dicurahkan seluruh kekuatannya oleh Zhou Yuan untuk membangunnya. Ekspresi ngeri muncul di banyak anggota paviliun angin. Ketika paviliun api menjadi serius, kekuatan seperti itu langsung membuat anggota paviliun angin menyadari perbedaan di antara mereka. Banyak anggota paviliun angin yang panik mengkamuk ke arah Zhou Yuan. Ekspresi Master Paviliun mereka tenang saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah roket pemecah roh yang mendekat dengan cepat. Sirkulasikan kekuatan rohemu dan persiapkan dirimu, suara acuh tak acuh Zhou Yuan terdengar di telinga anggota paviliun angin. Suaranya yang tenang membuat kepanikan di hati mereka sedikit berkurang. Mereka buru-buru berkonsentrasi dan mulai mengedarkan kekuatan roh mereka. Ketika batas terakhir dihancurkan, roket pemecah roh yang awalnya sepanjang 1000 kaki telah menyusut menjadi ukuran 100 kaki. Meski begitu, ia masih mengeluarkan tekanan yang menindas saat bayangannya menjulang ke arah para roh yang kini terekspos. Zhou Yuan membuat segel dengan satu tangan. Beberapa ribu jarum roh terbentuk dan dengan cepat berkumpul, berubah menjadi semburan jarum raksasa. Seperti ular piton raksasa, ia mengangkat kepalanya dan menyerbu ke arah roket pemecah roh. Suara keras itu disertai dengan gelombang energi roh, dan terdengar jeritan, menyebabkan riak muncul di banyak tubuh roh di kedua sisi. Ketika 100 roh di sisi paviliun angin menghilang dalam kilatan cahaya yang menyala-nyala, roket pemecah roh akhirnya retak dan hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Para anggota paviliun angin masih agak ketakutan ketika mereka menghela nafas lega, bersyukur bahwa mereka akhirnya bisa bertahan dari serangan itu. Paviliun api benar-benar menakutkan. Kali ini, kegelisahan bahkan melintas di mata Ye Bingling dan Yi Qiushui. Satu serangan serius dari paviliun api telah mengakibatkan mereka kehilangan lebih dari 100 anggota. Terlebih lagi, itu terjadi setelah sejumlah lapisan pertahanan mereka membatalkan 90% kekuatan serangan. Jika Zhou Yuan tidak membentuk begitu banyak lapisan pertahanan, kemungkinan besar mereka akan kehilangan lebih dari 1000 anggota. Hehehe, Master Paviliun Zhou Yuan benar-benar mampu. Tidak kusangka kamu berhasil bertahan dari serangan itu. Sambil tersenyum, Zulian menyaksikan sambil melanjutkan, roket pemecah roh adalah teknik rahasia unik dari aula jiwa surgawiku, dan saya telah melatihnya dalam waktu yang sangat lama agar dapat menyambutmu dengan baik.
Lu Xiao juga mengamuk Zhou Yuan dengan mata acuh tak acuh. Jika paviliun anginmu memberi kami persembahan 10.000 teratai api, paviliun api saya dapat memaafkanmu sekali ini. Selama paviliun angin menyerah, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk menantang paviliun api. Apa yang disebut belas kasihan Lu Xiao justru akan menghancurkan hati mereka. Zhou Yuan melirik ke arah Lu Xiao sambil menyeringai, memperlihatkan serangkaian gigi putih yang menakutkan. Berhentilah bermimpi. Lu Xiao menggelengkan kepalanya dengan sikap kecewa, sungguh tidak menghargai. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan Zulian menunjukkan senyuman sinis. Detik berikutnya, kedua lengannya perlahan terulur saat kekuatan roh yang tak terbatas muncul dari tubuhnya. Di belakangnya, lebih dari 10.000 roh mulai mengedarkan kekuatan roh mereka. Selanjutnya, Ye Bingling, Ye Qiushui dan yang lainnya memucat ketika mereka melihat 7 roket pemecah roh raksasa perlahan terbentuk. Seluruh tempat tampak beriak. Teror muncul di mata banyak anggota paviliun angin. Sebelumnya, sebuah roket pemecah roh telah menembus seluruh pertahanan mereka. Jika 7 orang menyerang bersamaan, bukankah mereka akan langsung dimusnahkan? Di kejauhan, Mu Liu dan Mu Qingyan menghela nafas. Paviliun api tampaknya telah bersiap dengan baik untuk ritual api surga ini. Sepertinya mereka sudah selesai, kata Mu Qingyan dengan nada yang agak tidak pasrah. Mu Liu menggaruk kepalanya sambil berkata, tidak apa-apa. Pemilihan paviliun utama akan dilakukan bulan depan. Aku akan menghajar Han Yuan bajingan itu dengan kejam atas namamu. Mu Qingyan memutar matanya ke arahnya. Zhou Yuan sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap 7 roket pemecah roh raksasa di langit. Sungguh mengherankan paviliun api begitu sombong, kekuatan luar biasa seperti itu memang cukup untuk dengan mudah menyapu paviliun angin di masa lalu. Tapi itu hanya bisa berurusan dengan paviliun angin di masa lalu. Zhou Yuan memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Ye Bingling dan anggota paviliun angin lainnya. Dia tersenyum. Apakah kalian percaya padaku? Beberapa ribu orang sedikit terkejut. Sepersekian detik kemudian, setiap orang mengangguk dengan paksa. Tidak ada yang bisa menandingi pengaruh Zhou Yuan saat ini di paviliun angin. Jika kamu percaya padaku, sudut mulutnya melengkung ke atas. Kalau begitu keluarkan potongan batu giok yang aku siapkan untuk kalian. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan paviliun angin kita. Saat suara Zhou Yuan memudar, Ye Bingling dan Ye Qiushui tanpa ragu mengeluarkan slip giok yang telah disiapkan Zhou Yuan untuk mereka. Orang lain di paviliun angin juga mengeluarkan slip giok ketika mereka melihat pemimpin mereka mengeluarkannya. Sebelumnya, slip giok telah disembunyikan di dalam roh mereka. Semua orang menghancurkan batu giok itu dengan keras di tangan mereka. Saat batu giok itu pecah, ada sesuatu yang tampak membungkus dan menempel pada roh mereka. Mereka tidak bisa melihat apa itu dan hanya bisa melirik ke arah Zhou Yuan dengan bingung. Hanya mata indah Ye Qiushui yang bersinar karena gelombang energi yang tidak ada padanya. Gelombang energi aneh inilah yang membuatnya menang melawan Ye Bingling sebelumnya. Mengingat hasil pertempuran hari itu, kegugupan Ye Qiushui perlahan memudar. Mereka mungkin memang menang melawan paviliun api dengan cara yang telah disiapkan Zhou Yuan. Namun, masih banyak lagi orang yang masih terlihat khawatir. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah slip giok yang telah disiapkan Zhou Yuan untuk mereka benar-benar dapat membantu mereka bersaing dengan paviliun api. Namun menghadapi paviliun api yang kuat, mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Zhou Yuan dengan tenang mengangkat kepalanya dan melihat 7 roket pemecah roh yang luar biasa yang melaju kencang. Tanpa banyak penjelasan, dia memerintahkan, semuanya dengarkan perintahku, operasikan rohemu. Ketika omannya memudar, semua orang mengoperasikan dan mengumpulkan kekuatan roh mereka di depan mereka untuk membentuk sejumlah jarum roh yang tajam dan panjang. Zhou Yuan menyapu mereka dengan matanya dan dengan tajam merasakan tanda-tanda kuno yang tersembunyi di jarum roh mereka. Tanda-tanda itu adalah tanda genesis pelahap roh. Tampaknya slip giok yang dia siapkan efektif. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan rohnya tersapu. Ribuan jarum roh berkumpul, membentuk semburan di atas kepalanya. Dari kejauhan siluet itu tampak seperti ular piton. Itu sangat spektakuler, tapi itu benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 7 roket pemecah roh yang meluncur cepat. Di kejauhan, melihat pengkamugan ini, Zulian melengkungkan sudut mulutnya membentuk senyuman yang menghina. Zhou Yuan berpikir bahwa dia dapat menahan serangan kuat dari paviliun api hanya dengan kekuatan paviliun angin. Betapa bodoh dan sombongnya. Kali ini saya akan membalas dendam atas penghinaan yang saya derita.
7 roket raksasa menderu dengan cara yang sangat dahsyat, dan semburan jarum roh bertemu langsung dengan roket raksasa pertama. Dentang keras bergema di seluruh dunia. Hancurkan! Zulian tertawa terbahak-bahak. Namun saat berikutnya, tawanya tiba-tiba berhenti, dan pupil matanya menyusut tajam. Ketika semburan jarum roh bertabrakan dengan roket raksasa pertama, tidak hanya tidak pecah, namun juga meletus dalam kobaran cahaya. Kekuatan roh melonjak, dan arus derasnya bertambah dari beberapa ratus kaki menjadi ribuan kaki. Di sisi lain, cahaya roh dari roket raksasa pertama, entah kenapa, dengan cepat meredup, ukurannya berkurang lebih dari setengahnya. Semburan jarum roh menyerang sekali lagi dan langsung meledakkan roket pemecah roh yang pertama. Bagaimana mungkin? Semua orang tersentak, dan mata mereka melebar seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak percaya roket pemecah roh hancur setelah kontak pertama. Bahkan ekspresi Lu Xiao berubah tak terkendali. Kirimkan semua roket pemecah roh. Lu Xiao bergemuruh. Sambil mengertakkan gigi, Zulian akhirnya pulih dari keterkejutannya. 6 roket pemecah roh yang tersisa semuanya bergegas maju. 6 roket pemecah roh membombardir semburan jarum roh, berulang kali meledakkannya kembali dan tanpa henti mengguncang kehampaan. Namun menyaksikan aliran jarum yang mengalir berulang kali, wajah Lu Xiao dan Zulian menjadi semakin gelisah. Mereka menemukan bahwa bahkan setelah tabrakan, skala semburan jarum roh menjadi lebih menakjubkan dan memancarkan energi yang lebih kuat. Di sisi lain, 6 roket pemecah roh di sisi mereka secara bertahap menyusut, energi roh mereka melemah. Apa yang sedang terjadi? Zulian berseru kaget. Adegan ini sungguh terlalu aneh. Semburan jarum roh tampaknya mampu menyerap kekuatan roh saat bersentuhan, sehingga semakin kuat sementara roket pemecah roh mereka melemah. Semburan jarum roh berputar di kehampaan seperti naga biru, dan 6 roket pemecah roh, yang awalnya memiliki keunggulan absolut, seperti ular kecil. Setelah pertarungan singkat, situasi antara kedua belah pihak tiba-tiba berbalik. Melihat pengkamugan ini, bukan hanya Zulian dan yang lainnya yang terkejut, bahkan semua orang di pihak paviliun angin juga sama terkejutnya. Mereka tidak dapat memahami mengapa semburan jarum roh akan semakin kuat menghadapi penindasan mutlak lawan. Energi roh yang dipancarkan aliran deras itu bahkan tidak berada pada tingkat yang bisa mereka capai. Ini berarti fenomena tersebut bukan karena seberapa kuat roh mereka, tetapi karena Zhou Yuan. Semua orang mengarahkan pekamugan mereka, berkobar dengan emosi, ke Zhou Yuan yang melayang di udara. Dia membuat mereka melihat apa yang sulit dipercaya dan ajaib. Di kejauhan, mulut Mu Liu dan Mu Qingyan terbuka lebar. Adegan ini juga di luar pemahaman mereka. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan menatap semburan jarum roh yang besar seperti naga. Dia bisa merasakan bahwa tanda genesis pemakan roh di dalamnya telah menghilang. Dalam tabrakan sebelumnya, pelahap roh telah menelan kekuatan roh yang luar biasa dari 6 roket pemecah roh. Efeknya cukup bagus, dia berbisik pada dirinya sendiri dengan kilatan tajam di matanya. Pergi. Zhou Yuan menjentikkan jarinya, mengirimkan semburan seperti naga yang menderu-deru. Itu bertabrakan dengan 6 roket pemecah roh. 6 roket pemecah roh hancur hampir dalam sekejap. Di sisi paviliun api, ada ribuan roh yang terhuyung-huyung berdampingan. Setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi percikan api dan melesat ke langit di tengah jeritan yang menyedihkan. Wajah Lu Xiao dan Zulian menjadi pucat. Dalam pertempuran ini, paviliun api menderita kerugian besar. Sial, bagaimana mungkin? Zulian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis, wajahnya berkerut. Lu Xiao menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah aliran air mirip naga di langit. Sudah kubilang, anak itu licik dan tidak boleh diremehkan. Apa yang kita lakukan? Zulian sedikit panik. Kelopak mata Lu Xiao terkulai, dan suaranya sedingin es, apalagi yang bisa kita lakukan? Gunakan pilihan terakhir kita tidak bisa kehilangan ritual api surga. Zulian tampak ragu-ragu. Tetapi jika itu dilakukan, akan ada dampaknya, kita tidak akan dapat menggunakan kekuatan roh setidaknya selama setengah bulan. Lu Xiao meliriknya dengan dingin. Apakah kamu tidak tahu prioritas kita? Zulian merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mengoperasikan rohnya, dan sebuah suara menyebar ke benak banyak anggota paviliun api. Paviliun api, dengarkan perintahnya, aktifkan rune pembakaran roh. Ketika anggota paviliun api mendengar perintahnya, hati mereka bergetar. Mereka secara alami tahu bahwa rune pembakaran roh adalah pilihan terakhir mereka.
Hanya saja roh mereka akan terluka selama sekitar 1 bulan ke depan, yang berarti mereka tidak bisa memasuki menara asal 4 roh untuk berlatih. Beberapa orang ragu-ragu, tetapi ketika mata dingin Lu Xiao diarahkan ke arah mereka, seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka segera melipat tangan mereka, dan tanda Genesis merah samar-samar muncul di antara alis mereka. Rune Genesis berubah menjadi nyala api, dan berkobar, langsung menembus roh mereka. Seketika roh mereka berputar, ternyata menderita kesakitan yang parah. Pada saat yang sama, gelombang energi roh yang dipancarkan dari tubuh mereka melonjak, menyebabkan angin menderu dan ledakan yang menggelegar di seluruh dunia. Roh-roh penindas yang menakutkan menyelimuti area tersebut yang bahkan membuat para roh dalam tahap transformatif pun merasa terjebak di rawa yang dalam. Entah itu Han Yuan, Mu Liu, atau Mu Qingyan, semuanya tampak memucat saat melihatnya. Mereka belum pernah melihat pertempuran sengit di ritual api surga. Serangan roh pada tingkat ini tidak akan dapat dicapai hanya dengan roh pada tahap transformatif. Wajah Ye Bingling dan Yi Qiushui juga menjadi serius. Meskipun Zhou Yuan sebelumnya telah merusak rencana paviliun api, fondasi paviliun api memang masih sangat kuat. Serangan ini jelas merupakan upaya terakhir mereka. Namun mereka tidak terlalu takut karena mereka berada di dalam kuali api surga, jadi betapapun berbahayanya pertempuran itu, nyawa mereka tidak akan hilang. Paling-paling, mereka akan kalah. Terlebih lagi, karena mereka telah memaksa paviliun api ke kondisi seperti itu, bahkan jika mereka kalah, mereka tidak akan merasa malu. Zhou Yuan melirik mereka. Dia tahu apa yang mereka pikirkan, tapi dia tidak berniat menyerah. Jika dia kalah, dia tidak akan mendapat bagian dari api matahari surgawi, yang dia harap akan membantunya menerobos ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Pertempuran Master Pavilion utama bulan berikutnya adalah yang paling penting. Jika dia tidak mencapai tahap dueling ilahi tingkat lanjut pada saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lu Xiao. Oleh karena itu, dia tidak ingin kalah dalam ritual api surga. Mata Zhou Yuan berkilat tajam saat dia mengintip semburan jarum roh yang seperti naga. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit terkulai, dan tangannya perlahan terlipat menjadi segel tangan. Karena paviliun api ingin bertarung, dia akan menemani mereka. Saat segel tangan yang membentuk Zhou Yuan berubah, kekuatan roh di depannya juga dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, sebuah lentera ilusi terbentuk. Salah satu dari 7 seni Changsuan, seni lentera roh. Kekuatan roh yang mengamuk melesat ke atas pasukan paviliun api, dan gelombang suara yang tajam menggema di seluruh dunia. Gelombang suaranya begitu memekakkan telinga sehingga bisa merobek jubah para roh biasa dalam sekejap. Puluhan ribu roh dari paviliun api, ditambah dengan kekuatan roh yang diaktifkan oleh rune pembakaran roh, jelas telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat Zulian melihat kekuatan roh yang menakutkan, matanya berkedip ketakutan. Bahkan dia sedikit takut mengendalikan kekuatan roh pada tingkat seperti itu karena kecerobohan sekecil apapun dapat menimbulkan respons yang merugikan. Tapi sekilas dia berada di dalam kuali api surgawi, yang akan melindungi roh seseorang. Jika tidak, dia tidak akan berani mengendalikan kekuatan roh yang begitu menakutkan karena tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Zulian menarik napas dalam-dalam dan mulai membimbing kekuatan roh yang menakutkan untuk berkumpul. Jeritan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke rohnya, membuat wajahnya berubah. Bahkan darah tampak mengucur dari mata dan hidungnya. Dia hanya dalam kondisi roh, jadi tentu saja itu bukan darah asli, tapi itu masih merupakan tanda rangsangan yang kuat pada roh. Zulian mengangkat kepalanya dan meraung ke angkasa. Dia mati-matian berusaha mengendalikan dan membimbing kekuatan roh yang menakutkan. Perasaan itu mirip seperti menyeret binatang purba yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi untungnya kultivasi roh Zulian tidak lemah. Dengan bimbingannya, kekuatan roh yang menakutkan perlahan berkumpul dan membentuk gunung roh di langit. Gunung itu setidaknya setinggi 10.000 kaki, menutupi matahari dan langit serta memancarkan kekuatan penghancur. Serangan roh tidak seindah dan mempesona seperti yang terjadi pada Genesis Ki, tapi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan hilangnya roh. Saat mereka menyaksikan gunung roh terbentuk di langit di atas, ekspresi semua orang berubah tak terkendali. Bagaimana serangan paviliun api dengan kekuatan penuh bisa mudah diatasi? Lu Xiao dan Zulian terlalu gila, kata Mu Liu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa paviliun api pun tidak akan cukup kuat untuk menampilkan kekuatan roh pada tingkat itu?
Paviliun api harus menggunakan metode lain yang pasti mempunyai dampak. Terbukti, untuk menang, Paviliun api melakukan apapun. Mu Qingyan juga menggigit bibir merahnya dan tersenyum masam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika Paviliun angin kalah karena metode gila seperti itu, maka itu bukan salah Zhou Yuan. Zhou Yuan, saya ingin melihat bagaimana Anda memblokir serangan kali ini. Zulian bergemuruh, wajahnya berubah dengan ekspresi menyeramkan. Gunung roh menekan dan menyelimuti segala sesuatu dengan bayangannya, membawa kekuatan kehancuran. Zhou Yuan mengangkat kepalanya. Melihat gunung roh, dia mengungkapkan ekspresi serius. Bahkan dia, yang berada pada tahap transformatif awal, merasa sedikit takut dengan kekuatan roh pada tingkat itu. Dia mengintip ke arah lentera ilusi di depannya. Tampaknya ada nyala api kecil di dalamnya. Seni lentera roh. Zhou Yuan tersenyum. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan satu pemikiran, dia mengarahkan semburan jarum roh yang melayang di kehampaan ke dalam lentera di depannya. Kekuatan roh yang sangat kuat mengalir ke dalam lentera roh, menyebabkannya bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Masuknya kekuatan roh terlalu kuat, dan lentera roh hanya diubah oleh roh Zhou Yuan. Rasanya seperti menuangkan bertonton air danau ke dalam ember. Zhou Yuan dengan panik mengaktifkan kekuatan rohnya untuk menstabilkan lentera roh agar lentera roh tidak pecah. Pikirannya bergetar hebat, seolah ribuan jarum menusuknya, menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Zhou Yuan mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Saat Zhou Yuan menderita siksaan, semburan jarum roh memasuki lentera roh sepenuhnya. Semuanya terdiam. Tahap roh transformatif Zhou Yuan juga berubah menjadi lebih ilusi, sebuah tanda bahwa rohnya terlalu lelah. Dia mengangkat kepalanya, dan dengan mata menyala-nyala, dia menyaksikan gunung roh yang luar biasa itu runtuh. Dia kemungkinan besar tidak akan mampu melampaui kekuatan seni lentera rohnya saat ini untuk waktu yang lama. Kali ini bukan hanya kekuatannya saja tetapi juga ribuan orang di paviliun angin. Retakan muncul di sekitar lentera roh, lalu pecah. Nyala api yang mengerikan keluar, mengejutkan semua orang. Itu sedikit transparan, tetapi ketika roh semua orang melihat nyala api, anehnya mereka merasa takut. Api roh. Suara kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bukan karena mereka belum pernah melihat api roh sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat api roh dengan skala seperti itu. Roh api meraung seperti naga api raksasa. Bahkan Zhou Yuan dan Zulian, yang berada pada tahap transformatif awal, tidak dapat menghasilkan api roh pada tingkat ini karena kekuatan roh mereka kurang. Tapi saat ini itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Rasa dingin menggigil menjalari tulang punggung Zulian. Dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengubah kekuatan roh orang lain menjadi api roh? Harus dikatakan bahwa hanya roh tahap puncak transformatif yang dapat membentuk api roh. Kalau tidak peduli seberapa kuat kekuatan roh seseorang, itu tidak akan bisa diraih. Misalnya, meskipun kekuatan roh yang terkumpul di sisi paviliun api sangat besar, mustahil bagi Zulian untuk menciptakan gumpalan api roh. Tapi Zhou Yuan mampu melakukannya. Selain itu, level api roh jauh melampaui imajinasi Zulian. Oleh karena itu, dia berada dalam keadaan terkejut dan tidak percaya. Naga api yang terbentuk dari api roh meraung dan bertabrakan dengan gunung roh yang runtuh. Entah itu di dalam atau di luar kuali api surgawi, semua mata memperhatikan dengan penuh perhatian. Naga api itu berubah menjadi lautan api yang berkobar, menyelimuti gunung roh tanpa ledakan yang mengguncang bumi. Di bawah panas terik dari api roh, gunung roh mulai mencair dengan kecepatan yang luar biasa. Api roh secara alami memiliki kekuatan penghancur yang besar terhadap roh. Hanya dalam selusin napas, gunung roh meleleh sepenuhnya. Yang terdengar hanyalah suara nyala api, semua orang benar-benar diam. Ekspresi Zulian membeku, senyumnya pahit dan penuh teror. Bahkan Lu Xiao mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya gemetar karena marah dan syok. Dia tidak percaya bahwa dia masih gagal setelah rencana yang dipersiapkan dengan baik. Zhou Yuan jelas-jelas baru berada di tahap dueling ilahi tingkat menengah, bagaimana dia bisa memberinya begitu banyak masalah. Di kejauhan, bahkan Mu Liu dan Mu Qingyan pun tercengang. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Orang itu, Mu Liu mendecakkan bibirnya dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Kenapa aku merasa dia benar-benar bisa mengalahkan Lu Xiao dan memenangkan posisi kepala paviliun? Meskipun ritual api surga berfokus pada kekuatan masing-masing dari 4 paviliun secara keseluruhan,
Hal-hal luar biasa dan luar biasa yang dicapai Zhou Yuan membuat orang tidak berani meremehkannya. Mu Qingyan secara mengejutkan tidak membantah. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam, mungkin, itu mungkin. Apa yang mereka lihat terlalu mengejutkan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Matanya masih sedingin pisau saat dia menatap Lu Xiao. Mata mereka berbenturan ke langit, dan sikap dingin mereka sepertinya menurunkan suhu dunia. Sepertinya paviliun anginku menang kali ini, suara tenang Zhou Yuan terdengar. Dia melambaikan lengan bajunya, mengubah sisa api roh menjadi puluhan ribu bunga api, menyelimuti semua orang di paviliun api. Api roh berkobar, secara langsung mengubah roh paviliun api menjadi percikan api yang kemudian melesat ke langit. Zulian dengan bingung membiarkan roh menyala membakar rohnya. Dia berubah menjadi percikan dan menghilang. Lu Xiao juga tidak melawan, karena hasil pertempuran sudah diputuskan. Paviliun api telah dikalahkan sepenuhnya dalam ritual api surga. Dia hanya menatap Zhou Yuan, api roh terpantul di matanya. Pada akhirnya, sebuah suara acuh tak acuh terdengar, Zhou Yuan, aku tidak akan melepaskanmu di pertarungan Master Paviliun Utama bulan depan. Di kedalaman matanya ada kemarahan yang tak ada habisnya. Api roh membumbung tinggi, dan roh Lu Xiao berubah menjadi percikan api dan melesat ke langit seperti yang lainnya. Puluhan ribu roh paviliun api semuanya telah menghilang. Dalam ritual api surga, hasil akhir pertarungan antara paviliun angin dan paviliun api melampaui ekspektasi semua orang. Itu benar-benar sunyi baik di dalam maupun di luar kuali api surgawi. Di luar kuali api surga, mata yang tak terhitung jumlahnya pada kuali kaca transparan raksasa, mengamati dengan seksama tabrakan yang terjadi di dalam. Mereka sangat terkejut dengan hasil akhirnya. Siapa sangka paviliun api, yang memiliki kekuatan roh terkuat secara keseluruhan, akan kalah dari paviliun angin, yang terlemah, dalam ritual api surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Api terakhir yang ditampilkan paviliun angin adalah api roh kan? Bukankah itu terlalu kuat? Roh biasa pada tahap transformatif tidak dapat mencapai tingkat ini. Pertanyaan kuncinya adalah mengapa Zhou Yuan dapat mengubah anggota roh dari paviliun angin menjadi api roh. Spirit Flame adalah tanda tahap transformatif dan tidak dapat diproduksi tidak peduli seberapa kuat kekuatan roh seseorang. Hahaha, Master Paviliun Angin memang tidaklah sederhana. Tidak heran Nona Cijing meminta ritual api surga diubah menjadi ritual gratis untuk semua. Paviliun Angin mendapat banyak keuntungan kali ini. Petik 2, bisikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan pada akhirnya beberapa orang melemparkan pengkamugan aneh ke tempat tertinggi di luar gunung api besar. Ritual api surga sepertinya merupakan pertarungan antara 4 paviliun, namun sebenarnya itu adalah permainan antara 2 tetua agung. Hanya saja tidak ada yang mengira paviliun api, yang seharusnya memiliki keunggulan absolut, akan kalah pada akhirnya. Master Sekte Xuan Kun pasti sedikit marah saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, di atas teratai lava, Cijing dan Master Sekte Xuan Kun perlahan mengalihkan pekamugan mereka dari kuali api. Senyuman muncul di wajah Cijing saat dia menoleh untuk berkata kepada Master Sekte Xuan Kun, sepertinya saya harus berterima kasih kepada Master Sekte Xuan Kun untuk ritual api surga tahun ini. Tidak ada riak emosi di wajah Master Sekte Xuan Kun. Sepertinya tetua Cijing benar-benar telah menemukan bibit yang bagus. Tapi apa sebenarnya latar belakang Zhou Yuan? Teknik genesis yang dimilikinya tidak biasa. Selain itu, metodenya mengubah kekuatan roh begitu banyak orang menjadi api roh pasti merupakan teknik genesis yang sangat kuat. Teknik genesis ini dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di wilayah Tianyuan. Karena dia memiliki latar belakang seperti itu, dia seharusnya tidak menjadi seorang kultivator biasa. Saya menyarankan agar tetua Cijing menyelidikinya. Cijing berkata dengan acuh tak acuh, Tianyuanku menerima kebanggaan surga dari mana-mana dan tidak pernah peduli dengan latar belakang seseorang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh guruku. Selama Zhou Yuan memiliki kemampuan, saya akan terus mempekerjakannya. Selama kita memperlakukan satu sama lain dengan tulus, tidak peduli identitas apa yang dia miliki, dia akan tetap menjadi bagian dari wilayah Tianyuan saya di masa depan. Karena tetua Cijing berpikiran luas, aku tidak banyak bicara lagi. Meskipun kekalahan dalam ritual api surga sangat memalukan, itu belum tentu berarti buruk. Ini mungkin akan membuat Lu Xiao lebih waspada. Yang paling penting adalah pertarungan Master Paviliun Utama, kata Master Sekte dengan acuh tak acuh. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah tetua Cijing. Pertempuran Master Paviliun Utama bergantung pada kekuatannya sendiri, yang benar-benar berbeda dari ritual api surga.
Cijing terkekeh, saya yakin Zhou Yuan tidak lebih lemah dari siapapun. Mata mereka bertabrakan, dan mereka tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, perlahan-lahan menarik pekamugan mereka. Mereka sudah terbiasa dengan perselisihan yang terus-menerus seperti ini. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apakah itu posisi penting seperti posisi di komite senior, selalu ada tipu daya dan pertarungan yang terlibat. Di dalam kuali api surga, Zhou Yuan menghela nafas lega, melihat semua orang dari paviliun api telah menghilang. Dia sudah menggunakan semua kartu asnya, jadi jika paviliun api berhasil bertahan, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat metodenya, kesenjangan keseluruhan antara paviliun angin dan paviliun api masih sangat besar. Zhou Yuan juga sedikit senang karena dia telah menyiapkan Genesis Rune Pelahap Roh sebagai salah satu kartu asnya. Kalau tidak, akan sulit membalikkan keadaan hanya dengan seni lentera roh saja. Bagaimanapun, paviliun api juga telah dipersiapkan dengan sangat baik. Ketika Zhou Yuan menghela nafas lega, sorakan memekakkan telinga muncul dari pasukan paviliun angin di bawah. Tuan Paviliun tidak terkalahkan. Tuan Paviliun tidak terkalahkan. Semua anggota paviliun angin memkamuk Zhou Yuan dengan wajah memerah karena kegembiraan. Paviliun api telah menekan paviliun angin selama bertahun-tahun. Tidak diketahui berapa kali paviliun angin tidak mampu menyampaikan keluhan mereka. Bukan karena mereka tidak ingin melampiaskan keluhannya, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Tapi sekarang, di bawah kepemimpinan Zhou Yuan, mereka mampu mengalahkan paviliun api di ritual api surga dengan kekuatan sejati. Meskipun semua orang tahu di dalam hati bahwa alasan mereka bisa menang adalah karena kartu truf yang telah disiapkan Zhou Yuan, lalu kenapa? Zhou Yuan sekarang adalah master paviliun-paviliun angin mereka, dan kemuliaan bagi paviliun angin berarti kemuliaan bagi semua orang. Oleh karena itu, status Zhou Yuan di hati mereka melonjak ke tingkat pemujaan yang hampir fanatik. Zhou Yuan merasa sedikit tidak berdaya saat melihat wajah bersemangat dan emosional mereka. Dia harus mengabaikan mereka dan mengalihkan perhatiannya ke tempat pasukan paviliun gunung berada. Pada saat ini, Han Yuan sedang menatapnya dengan cemberut, dan masih ada sedikit rasa tidak percaya yang terkejut di matanya. Tampaknya dia masih belum pulih dari keterkejutan paviliun api yang dikalahkan. Tuan Paviliun Han Yuan, biarkan semua orang di paviliun hutan keluar, kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Han Yuan mengangkat kedua tangannya. Tuan Paviliun Zhou Yuan, dendam antara paviliun angin dan paviliun api Anda telah diselesaikan, dan itu tidak ada hubungannya dengan paviliun gunung kami kan. Paviliun api telah dikalahkan, dan jika paviliun angin dan hutan bergabung, akhir dari paviliun gunung tidak akan lebih baik daripada paviliun api. Jadi penguasa paviliun gunung mengangkat tangannya dan menyerah tanpa ragu-ragu. Kami akan membiarkan paviliun hutan pergi, dan semua orang akan mengurus urusan mereka sendiri dan mengumpulkan api matahari surga, bagaimana menurutmu? Zhou Yuan menatap Han Yuan. Dia sedikit terkejut dengan penyerahan langsungnya. Dia memang bijaksana. Tidak mengherankan jika dia akan meninggalkan kakak perempuannya Cijing dan bergabung dengan paviliun gunung. Pada akhirnya, Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada serius, Tuan Paviliun Han Yuan, ini adalah jalan yang kamu pilih, jadi kamu harus membayar harganya. Sekarang situasinya berada di bawah kendalinya, bagaimana dia bisa membiarkan paviliun gunung tetap tinggal dan mengambil bagian dari api matahari surga. Lagi pula, Zhou Yuan juga tidak percaya Han Yuan akan melepaskan paviliun hutan jika paviliun api menang. Sudut mulut Han Yuan bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi gelap. Sebelum dia bisa menjawab, penghalang pertahanan di puncak gunung tempat paviliun hutan berada tiba-tiba ditarik. Semburan roh yang dahsyat meledak, bergegas menuju paviliun gunung seperti naga yang mengamuk. Mu Qingyan. Dengan mata dipenuhi niat membunuh, Han Yuan dengan dingin menatap ke belakang pada roh gadis itu. Dia perlahan bangkit. Di belakang Mu Qingyan, banyak roh paviliun hutan menatap tajam ke paviliun gunung. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Kami akan menemanimu. Mu Qingyan mencibir, memobilisasi kekuatan roh yang luar biasa dari paviliun hutan, bersiap untuk melancarkan serangan di paviliun gunung. Dengan lambaian tangannya, Han Yuan memberi isyarat kepada Zhao Yin, yang segera mengendalikan kekuatan roh paviliun gunung untuk menyerang balik. Kedua belah pihak bentrok, mengguncang dunia. Keterikatan itu tidak berlangsung lama, Zhou Yuan tidak memiliki kesabaran untuk menyaksikan mereka bertarung seperti ini. Jadi dia langsung melakukan intervensi menggunakan kekuatan roh paviliun angin. Dengan Mu Qingyan,
dia langsung mulai menyerang Han Yuan. Menghadapi serangan gabungan dari Paviliun Angin dan Paviliun Hutan, Paviliun Gunung benar-benar dikalahkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pasukan Paviliun Gunung runtuh. Zhou Yuan, Mu Liu, saya harap kalian masih bisa menertawakan pertarungan Master Paviliun utama yang akan datang. Suara marah Han Yuan terdengar saat dia berubah menjadi percikan api dan melesat ke langit. Baik Zhou Yuan maupun Mu Liu tidak mempedulikannya. Dengan senyum lebar, mereka masing-masing mengangkat tangan dan melambai pada rohnya. Setelah Paviliun Api dan Paviliun Gunung benar-benar dikalahkan, sorak-sorai yang memekakkan telinga dari Paviliun Angin dan Paviliun Hutan bergema di kuali api surgawi. Mereka tahu bahwa Paviliun Angin dan Paviliun Hutan akan membagi secara merata semua api matahari surgawi di kuali api surga. Mereka telah menjadi pemenang terakhir ritual api surga. Bab 866. Di kuali api surga, ketika semua anggota Paviliun Gunung berubah menjadi percikan api dan menghilang, Paviliun Angin dan Hutan meledak menjadi sorak-sorai yang memekakkan telinga dan bersemangat. Wajah mungil Mu Qingyan yang cantik berseri-seri karena gembira. Bahkan dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan kalau yang terkuat, Paviliun Api, akan kalah dari Paviliun Angin. Mu Liu tersenyum agak puas. Jadi, kerja samaku tidak gagal kan? Mu Qingyan mengerucutkan bibirnya, tapi tidak menyangkalnya. Zhou Yuan memang mengejutkan. Dengan mata berbinar, dia berbisik, Paviliun Api dan Paviliun Gunung telah dilenyapkan sekarang, jadi apakah kita perlu berhati-hati? Menurut kesepakatan antara Zhou Yuan dan Mu Liu, jika mereka dapat mengalahkan Paviliun Api dan Paviliun Gunung, kedua paviliun tersebut akan membagi api matahari surgawi secara merata. Mu Qingyan tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa berhasil, jadi dia tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun kini setelah buah kemenangan benar-benar ada di hadapannya, dia akhirnya bisa berpikir jernih. Harus dikatakan bahwa, dalam kaitannya dengan teratai api, jumlah api matahari surgawi yang lahir dalam ritual api surga hampir setiap saat adalah lebih dari 1 juta. Jumlah yang cukup menakutkan. Menghadapi hadiah seperti itu, siapapun akan dipenuhi dengan pikiran serakah dan tamak, jadi Mu Qingyan tidak yakin Zhou Yuan akan membagi hadiah sesuai perjanjian awal karena akan mengakibatkan kerugian setidaknya ratusan ribu teratai api yang terbentuk dari api matahari surgawi. Jika begitu banyak api matahari surgawi tersedia untuk kultivasi mereka, hal itu pasti akan meningkatkan kekuatan Paviliun Angin secara signifikan. Kekayaan dapat membangkitkan keinginan orang, belum lagi api matahari surgawi memiliki daya tarik lebih. Api matahari surgawi hanya dapat dimurnikan oleh ahli tahap matahari surgawi, namun kuantitas dan kualitasnya tidak semurni dan sehebat api matahari surgawi di kuali api surga. Dilihat dari cara dan kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan, jelas bahwa, di bawah kendalinya, keseluruhan kekuatan roh Paviliun Angin jauh lebih kuat daripada Paviliun Hutan. Oleh karena itu Zhou Yuan memiliki kemampuan untuk menghancurkan perjanjian tersebut. Ketika Mu Liu mendengar ini, dia hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli. Jika itu adalah Lu Xiao, maka aku akan diam-diam berjaga-jaga, tetapi dengan Zhou Yuan aku tidak merasa perlu. Mu Qingyan tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya yang indah berkedip-kedip, dan dia tampaknya masih tetap waspada. Zhou Yuan datang bersama Ye Bingling dan Yi Qiushui. Dia mengkamuk Mu Liu, tersenyum dan mengulurkan tangannya, sepertinya hasil kerja sama pertama kita tidak buruk. Mu Liu juga mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya, bertanya langsung, sekarang adalah waktunya menikmati hadiah pertempuran. Apakah Anda masih berencana untuk menepati perjanjian awal? Anda telah berkontribusi lebih banyak kali ini, jadi jika Anda mengambil bagian yang lebih besar, kami akan memahaminya. Zhou Yuan melambaikan tangannya, berkata, kami akan menepati apa yang telah kami sepakati. Tanpa Anda memblokir Paviliun Gunung, tidak mungkin saya bisa menangani Paviliun Api. Mu Liu menatap wajah tampan Zhou Yuan dan senyumannya yang ramah dan lembut, yang benar-benar berbeda dari wajah galak dan kejam yang dikenakan Zhou Yuan saat menghadap Paviliun Api. Dari ekspresinya, Mu Liu tahu bahwa dia tidak mengatakan itu hanya untuk bersikap sopan. Zhou Yuan benar-benar berpikir demikian. Senyuman terlihat di wajah Mu Liu yang bersih dan tampan. Kamu sudah mendapat teman. Saat kamu setuju untuk bekerja denganku, kita sudah berteman. Zhou Yuan tersenyum, tapi tidak banyak bicara. Jangan buang waktu, dan kumpulkan api matahari surgawi. Di sini akan menjadi garis pemisah, dan kita masing-masing akan mendapat setengah luasnya. Bagaimana menurutmu? Mu Liu tentu saja tidak keberatan.
Zhou Yuan berbalik dan pergi bersama orang-orang di paviliun angin untuk mengumpulkan api matahari surgawi saat mereka mundur. Ya, saya terlalu skeptis terhadap ketulusannya. Mu Qingyan menatapnya dengan marah, tapi dia terkejut dengan tindakan Zhou Yuan. Tidak mengherankan jika bahkan Mu Liu, yang begitu sombong dan hampir tertutup, akan memilih mengambil risiko besar untuk bekerja sama dengan Zhou Yuan meski hanya bertemu dengannya beberapa kali. Mari kita mulai juga. Meskipun Zhou Yuan tidak keberatan, saya tidak suka memanfaatkan orang lain. Jadi, setelah kita mengumpulkan semua api matahari surgawi, kita akan mengambil 100.000 teratai api lagi untuk paviliun angin, perintah Mu Liu. Mu Qingyan mengangguk. Di masa lalu, 100.000 teratai api hampir seluruhnya merupakan hasil panen mereka, tetapi kali ini berbeda. Setelah mengusir paviliun api dan gunung, hasil panen mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan mereka dapat dengan mudah mendapatkan 100.000 teratai api. Oleh karena itu, dia tidak keberatan. Dengan lambaian tangan kecilnya, dia memimpin anggota paviliun hutan untuk mengumpulkan api matahari surgawi. Itu sangat damai di dalam kuali api surga. Paviliun angin dan hutan menyapunya, dan kemanapun mereka lewat, tidak peduli apakah itu di aliran gunung atau pegunungan, semua api terkumpul. Setengah hari kemudian, orang-orang dari dua paviliun sekali lagi bertemu di tengah kuali api. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan karena di belakang mereka ada dua bola merah berisi api emas yang besar, menyala-nyala dan megah. Bagaimana panennya? Mu Liu bertanya sambil tersenyum. 700.000 api matahari surgawi. Ada kilatan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di mata Zhou Yuan. Mengingat jumlah total api matahari surgawi yang dikumpulkan, jumlah yang akan dia terima setelah dibagi pada akhirnya tidaklah kecil. Dia bahkan bisa mengikuti pelatihan tertutup untuk bulan berikutnya dan mungkin menerobos ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut sebelum pertempuran Master Paviliun utama. Kami memiliki 650.000 orang di pihak kami. Mu Liu mendecakkan bibirnya dengan takjub. Di masa lalu, paviliun hutan paling banyak menerima 200.000 api di ritual api surga. Panen kali ini di luar imajinasinya. Itu benar. Mu Liu mengangkat dagunya ke arah Mu Qingyan, yang berada di sebelahnya. Dia segera mengaktifkan kekuatan rohnya dan memadamkan api yang berkobar dari panggung pengumpulan api di paviliun hutan. Ada 100.000 api matahari surgawi di dalamnya. Jangan menolak. Anda adalah alasan utama kemenangan kami dalam ritual api surga. Saya selalu percaya bahwa siapapun yang berusaha paling keras akan mendapat imbalan paling besar. Jika Anda tidak menerimanya, itu berarti Anda meremehkan saya dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Sebelum Zhou Yuan bisa menolak, Mu Liu telah memasukkan kembali kata-kata itu ke dalam mulutnya. Dia tersenyum tak berdaya lalu mengangguk. Dia menerima amukan api dan melemparkannya ke panggung pengumpulan api di paviliun angin. Senang bekerja sama dengan Anda. Dia tersenyum pada Mu Liu. Karena api matahari surgawi dikumpulkan dan didistribusikan, Zhou Yuan tahu bahwa ritual api surga akan segera berakhir. Terima kasih atas kerja samanya. Mu Liu juga mengungkapkan senyuman cerah. Pada saat inilah cahaya agung turun dari atas kuali api surga dan menelan roh semua orang di dua paviliun. Di luar gunung api besar, saat rohnya kembali ke tubuhnya, Zhou Yuan membuka matanya dan merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Dia perlahan menghela nafas lega. Ini pertama kalinya dia meninggalkan tubuhnya begitu lama. Dan terbukti, bahkan jika rohnya telah mencapai tahap transformatif, dia menyadari bahwa hanya ketika tinggal di dalam tubuh barulah roh dapat merasa aman sepenuhnya. Sulit untuk merasa nyaman hanyut di dunia luar. Di belakang Zhou Yuan, Ye Bingling, Ye Qiushui dan banyak anggota paviliun angin lainnya juga kembali ke tubuh mereka. Mereka semua tampak lebih buruk dari Zhou Yuan. Mereka semua berbaring telentang, tangan dan kaki gemetar. Zhou Yuan tersenyum dan menatap ke depan dengan tatapan menyala-nyala di matanya. Di sana, panggung pengumpulan api berdiri dengan tenang, dan api matahari surgawi yang mempesona menarik banyak tatapan tamak. Di hadapan api matahari surgawi yang begitu murni dan agung, detak jantung bahkan para ahli tahap matahari surgawi biasa pun akan semakin cepat. Paviliun angin menerima total 800.000 api dari ritual api surga. Menurut aturan, Master Paviliun dapat mengambil 30%, yang berarti saya bisa mendapatkan 240.000 api matahari surgawi. Mata Zhou Yuan berbinar. Dengan 240.000 api matahari surgawi, saya pasti bisa menembus tahap dueling ilahi tingkat lanjutkan. Zhou Yuan meregangkan tubuhnya, seolah ada beban yang terangkat dari pikirannya.
Dia tahu sudah waktunya untuk berkultivasi terpencil untuk bulan depan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua kesuksesan sebelumnya hanyalah memperjuangkan kualifikasi untuk pertarungan Master Pavilion utama. Sekarang dia telah mencapai kualifikasi, jika dia kalah pada akhirnya, kesuksesan sebelumnya, seperti istana pasir di pantai, akan hancur dalam sekejap di bawah gelombang besar. Jadi dia harus bersiap sepenuhnya. Hasil dari ritual api surga secara mengejutkan memicu diskusi hangat di Utopia Tianyuan. Hasilnya sungguh tidak terduga. Siapa sangka paviliun api yang memiliki keunggulan absolut pada akhirnya akan kalah dari paviliun angin. Dan popularitas Zhou Yuan meningkat sekali lagi. Siapapun yang melihat ritual api surga akan tahu bahwa alasan paviliun angin dapat mengatasi keadaan dan mengalahkan paviliun api, yang merupakan paviliun terkuat, adalah karena Zhou Yuan. Hal ini membuat banyak orang, bahkan para petinggi Utopia Tianyuan, mengarahkan pekamugan mereka pada bintang baru yang menjadi terkenal di Utopia Tianyuan dalam beberapa bulan. Meskipun Zhou Yuan telah mencapai prestasi luar biasa di masa lalu, para petinggi masih tidak terlalu memperhatikannya karena dia hanyalah Master Pavilion dari Paviliun Angin dan tidak cukup memenuhi persyaratan, kecuali dia adalah kepala Master Pavilion, dari 4 pavilion. Namun dalam pekamugan banyak petinggi, posisi kepala pavilion seharusnya menjadi milik Lu Xiao dari Paviliun Api. Meskipun Zhou Yuan adalah kuda hitam, dia awalnya tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kepala posisi Pavilion Master. Inilah yang dipikirkan semua orang. Namun siapa sangka Zhou Yuan akan maju memimpin, dan di bawah kepemimpinannya, Pavilion Angin secara bertahap akan menunjukkan tanda-tanda peremajaan. Pada hari yang sama dengan kemenangan Zhou Yuan dalam ritual api surga, banyak orang mulai memperhatikan Master Pavilion Angin. Mereka harus mengakui bahwa kuda hitam sekarang tampaknya benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan 3 Master Pavilion lainnya, Lu Xiao, Han Yuan dan Mu Liu, untuk posisi Master Pavilion utama. Kemajuannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, banyak orang harus mempertimbangkan apakah Zhou Yuan akan menciptakan keajaiban lain dalam pertarungan Master Pavilion utama dan memenangkan gelar. Seorang Master Pavilion tidak bisa dianggap memiliki posisi tinggi dalam Utopia Tianyuan, tetapi Master Pavilion utama sebanding dengan seorang tetua dari komite tetua. Selama seseorang memegang jabatan tersebut, dia pasti akan naik ke kelas yang lebih tinggi di wilayah Tianyuan, dan kekuatan berpengaruh yang dimilikinya tidak dapat diabaikan. Tentu saja, pemikiran ini hanya terlintas di benak banyak orang karena meskipun mereka tahu bahwa Zhou Yuan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Lu Xiao, itu hanyalah sebuah kualifikasi. Sejak Zhou Yuan memasuki Pavilion Angin, Pavilion Angin telah berulang kali mengalahkan Pavilion Api, tetapi Lu Xiao secara pribadi tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Entah itu insiden rune penangkap tanda, 4 rune induk, atau kompetisi dalam ritual api surga, itu semua tidak ada hubungannya dengan Lu Xiao. Mungkin karena inilah Zhou Yuan mampu memenangkan begitu banyak pertempuran berulang kali. Namun pertarungan Master Pavilion utama yang akan datang berbeda. Kali ini, Lu Xiao, kebanggaan surga paling menonjol di wilayah Tianyuan, akan memperlihatkan taringnya yang ganas dan menghadapi Zhou Yuan. Tidak ada yang yakin apakah Zhou Yuan masih bisa menciptakan keajaiban saat menghadapi Lu Xiao. Selain itu, meskipun Zhou Yuan menjadi terkenal dan mengejutkan semua orang, dia juga membuat marah Lu Xiao. Jika Zhou Yuan benar-benar dikalahkan oleh Lu Xiao dalam pertarungan Master Pavilion utama, semua kemenangan dan pencapaiannya akan menjadi batu loncatan bagi Lu Xiao dan menambah prestisenya yang mempesona. Oleh karena itu, meskipun Zhou Yuan telah meningkat menjadi bintang baru yang paling mempesona di antara para ahli muda dueling ilahi di wilayah Tianyuan, apakah lintasan kenaikan itu akan berakhir atau tidak akan bergantung pada hasil pertempuran Master Pavilion utama, yang dilakukan oleh seluruh wilayah Tianyuan. Di platform tinggi yang diselimuti awan dan kabut, Master Sekte Xuan Kun berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Matanya sedalam jurang, dan tidak ada sedikit pun Genesis Ki yang berdenyut di sekelilingnya, tetapi hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan tekanan yang menakutkan. Di bawah kekuatan itu, bahkan ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi. Di belakang Master Sekte Xuan Kun ada sosok yang berlutut dengan satu kaki. Itu adalah Lu Xiao. Dia menundukkan kepalanya, butiran keringat dingin menetes di dahinya, wajahnya sangat pucat. Meskipun Master Sekte Xuan Kun tidak menunjukkan kemarahan apapun, Lu Xiao masih merasakan rasa takut.
Pria tua yang tampak kurus dan lemah di depannya adalah salah satu eksistensi teratas di wilayah Tianyuan dan memiliki hak serta kekuatan untuk mengendalikan hidupnya. Lu Xiao, aku sedikit kecewa dengan pencapaianmu selama beberapa bulan terakhir. Suara acuh tak acuh Master Sekte Suan Kun akhirnya terdengar. Lu Xiao tidak berani membantah dan semakin menundukkan kepalanya. Master Sekte Suan Kun berbalik, matanya yang seperti jurang menatap ke arah Lu Xiao. Untungnya, kekalahanmu dalam beberapa bulan terakhir tidak memiliki konsekuensi yang terlalu serius, tapi kamu harus tahu betapa pentingnya pertarungan Master Pavilion Utama. Sekte Roh Surgawi telah mempersiapkan hal ini selama bertahun-tahun. Kami telah melakukan yang terbaik untuk memupukmu menjadi orang terkuat di tahap dueling ilahi di wilayah Tianyuan. Semua ini agar kamu memenangkan posisi Master Pavilion Utama. Jika kalah, kamu harus tahu konsekuensinya. Lu Xiao sedikit gemetar, mendengar suara acuh tak acuh dari Master Sektenya. Dia berkata, Sekte Master, jangan khawatir. Untuk kekalahan kita sebelumnya, saya tidak bisa ambil bagian secara pribadi, yang menyebabkan kemenangan Zhou Yuan, tapi kali ini saya secara pribadi akan membalasnya. Master Sekte Suan Kun mengangguk. Kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tapi memang agak aneh kalau latar belakang Zhou Yuan tidak diketahui. Dia jelas hanya berada pada tahap dueling ilahi tingkat menengah, tetapi fondasi genesis Qi-nya ternyata sangat kuat. Jika saya tidak salah, dia seharusnya memiliki varian 9 dueling ilahi tingkat atas. Sedikit kecemburuan muncul di mata Lu Xiao. Jadi itu adalah varian 9 dueling ilahi tingkat atas. Dia sebelumnya berspekulasi bahwa dueling ilahi Zhou Yuan mungkin merupakan varian dari 9 dueling ilahi tetapi paling banyak 9 dueling ilahi yang lebih rendah. Meski hanya ada satu kata perbedaannya, jarak di antara keduanya sangatlah besar. Lu Xiao memiliki 9 dueling ilahi bagian atas, tetapi dia memahami bahwa varian dueling ilahi bagian atas jauh lebih kuat daripada dueling ilahi bagian atas biasa. Tidak mengherankan jika fondasi genesis Qi Zhou Yuan begitu kuat. Tetapi bahkan jika Zhou Yuan memiliki varian 9 dueling ilahi tingkat atas, Lu Xiao tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini jauh lebih unggul dari Zhou Yuan, dan 9 dueling ilahi atasnya telah dipoles dan dihubungkan. Jika Zhou Yuan ingin mencapai langkah ini, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Anak laki-laki itu memenangkan banyak api matahari surgawi dalam ritual api surga. Saya yakin kekuatannya akan meningkat lebih jauh sebelum kedatangan pertempuran Master Pavilion Utama. Mungkin dia akan melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Lu Xiao menyipitkan matanya. Bahkan jika dia menerobos ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut, itu tidak dapat menutupi kesenjangan di antara kita. Master Sekte Suan Kun mengangguk. Secara logika, Zhou Yuan sepertinya tidak bisa menandingi Lu Xiao. Meskipun Zhou Yuan memiliki varian 9 dueling ilahi tingkat atas, Lu Xiao bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dia memiliki 9 dueling ilahi tingkat atas dan memiliki bakat luar biasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi orang terkuat di antara generasi muda wilayah Tianyuan. Jika tidak terjadi genesis tak terduga, dia memang bukan tandinganmu, tapi anak itu terlalu aneh, dan aku tidak ingin melihat genesis tak terduga terjadi lagi. Master Sekte Suan Kun melambaikan tangannya dengan acuh untuk menghentikan Lu Xiao, yang hendak mengatakan sesuatu, dan melanjutkan, jika tidak, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Lu Xiao ragu-ragu sejenak dan berkata, Master Sekte, maksud Anda? Master Sekte Suan Kun menjentikkan lengan bajunya, dan bola kristal hitam muncul di depannya. Bagian dalam bola kristal itu sepertinya berisi cairan hitam, kental, dan dingin. Saat cairan hitam itu bergolak, sebuah mata vertikal muncul, sedingin es dan kejam. Ini adalah garis keturunan ular piton jurang berkepala 9. Jika kamu mengintegrasikannya ke dalam tubuhmu selama periode waktu ini, kamu dapat menganggapnya sebagai kartu truf tambahan. Lu Xiao gemetar. Piton jurang berkepala 9 adalah binatang iblis kelas 7 yang sebanding dengan ahli kuat tahap sumber sejati. Garis keturunannya secara alami sangat mendominasi, dan jika dia, yang hanya berada pada tahap dueling ilahi, menyempurnakannya, itu mungkin mempengaruhi kondisi mentalnya. Tapi Lu Xiao tidak menolaknya dengan bodohnya. Dia menatap bola kristal hitam dengan ekspresi tegas di matanya. Memang berbahaya untuk memurnikan ular piton jurang berkepala 9, namun jika berhasil, itu akan menjadi peluang besar baginya. Meskipun dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan Zhou Yuan, seperti yang dikatakan Master Sekte Suan Kun, selalu baik untuk bersiap.
Dia bisa menghindari kesalahan atas kekalahan sebelumnya, tapi kali ini dia benar-benar tidak bisa gagal. Lu Xiao mengertakkan gigi, mengulurkan tangannya dan dengan hormat menerima bola kristal hitam itu. Dia menatap mata vertikal yang sedingin es dan kejam dengan kilatan kebencian di matanya. Zhou Yuan, kali ini, aku akan menghancurkanmu sehingga kamu tidak bisa berbalik lagi. Saya akan membuatmu tahu betapa konyolnya kemenanganmu sebelumnya dan bahwa kamu jauh dari memenuhi syarat untuk menggantikan posisi saya di wilayah Tianyuan. Di halaman terpencil, Qi Jing sedang berbaring di kursi bambu dengan kaki panjang dan bertumpu pada pagar di depannya. Dia memegang sebuah buku kuno di satu tangan dan membolak-baliknya dengan santai. Dia tidak mengangkat matanya sampai Zhou Yuan masuk. Kakak perempuan. Zhou Yuan melirik ke arah kaki kakaknya yang sangat panjang, lalu mengalihkan pekamugannya, menatap lurus ke depan. Qi Jing dengan anggun berdiri. Dia mengenakan jubah latihan santai yang, bersama dengan dada yang rata, kaki lurus, dan rambut pendek berwarna merah anggur, membuatnya tampak sangat tangguh. Penampilan adik laki-laki beberapa bulan terakhir ini sangat mengesankan. Qi Jing tersenyum. Paviliun Angin telah memenangkan beberapa pertempuran paviliun melawan api sejak dia mengirim Zhou Yuan ke Paviliun Angin. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan Zhou Yuan. Tanpa dukungan kakak perempuan, bagaimana aku bisa mencapai prestasi seperti ini? Zhou Yuan tersenyum. Ini bukanlah pujian tapi apa yang sebenarnya dia rasakan. Sekte roh surgawi berada di belakang paviliun api, jadi jika dia tidak memiliki pendukung, dia akan memiliki banyak taktik curang. Setidaknya dia tidak akan bisa melarikan diri ketika ketua Aula Si Guang berusaha membunuh. Qi Jing mewakili tangan kecilnya yang cantik, dan kemudian dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya merah mendarat di depan Zhou Yuan. Itu adalah bola tembaga merah. Permukaannya diukir dengan pola misterius, dan di dalamnya terdapat nyala api kemasan. Itu adalah bagianmu dari api matahari surgawi dari ritual api surgawi. Totalnya ada 240.000. Saya telah menyegelnya untukmu. Saat kamu perlu menggunakannya, kamu hanya perlu mengendalikannya dengan rohemu, jelas Qi Jing. Zhou Yuan menerimanya, matanya berkobar karena kegembiraan. Dia akhirnya mendapatkan mereka. Hari-hari ini dia dengan penuh semangat menunggu distribusi api matahari surgawi. Kita juga mendapat kabar bahwa berbagai daerah sudah mulai membicarakan turnamen 9 wilayah. Mendengar ini, wajah Zhou Yuan tiba-tiba berubah serius. Dia tidak melupakan misinya datang ke wilayah Tianyuan. Apakah tanggalnya sudah dikonfirmasi? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Qi Jing menggelengkan kepalanya. Belum? Tapi jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, itu akan terjadi dalam waktu 1 tahun. Dalam setahun, Zhou Yuan merenung sejenak dan berkata, kalau begitu sepertinya saya harus merebut posisi kepala paviliun secepat mungkin dan menyatukan 4 paviliun. Kamu begitu percaya diri dalam mengalahkan Lu Xiao. Ujung alis Qi Jing sedikit terangkat. Karena saya tidak bisa gagal, jawab Zhou Yuan dengan tenang. Lentera naga leluhur terkait dengan kesembuhan Yao Yao. Jadi betapapun sulitnya, dia tidak bisa menyerah. Jika dia ingin memenangkan lentera naga leluhur, langkah pertamanya adalah menjadi master paviliun utama dari 4 paviliun di wilayah Tianyuan dan mengintegrasikan kekuatan 4 paviliun. Qi Jing meliriknya dan berkata dengan serius, tetapi meskipun kamu benar-benar mengalahkan Lu Xiao, jalan masih panjang sebelum kamu bisa mendapatkan lentera naga leluhur. Lu Xiao berada di peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi di surga Hunyuan, tetapi sebenarnya, posisi ini disebabkan oleh wilayah lain yang menghadap wilayah Tianyuan kita. Berdasarkan kekuatan sebenarnya, dia akan turun beberapa peringkat. Zhou Yuan sangat terkejut mendengar ini. Meskipun dia belum pernah melawan Lu Xiao sebelumnya, dia bisa mengetahui kekuatannya dari aura berbahaya yang dia pancarkan. Jika Zhou Yuan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Lu Xiao. Namun sekarang Qi Jing memberitahunya bahwa peringkat Lu Xiao dalam daftar dueling ilahi terlalu dilebih-lebihkan. Dari sini, terlihat jelas betapa menakutkannya orang-orang yang berada di puncak daftar dueling ilahi. Apakah surga Hunyuan begitu menakutkan? Pantas saja disebut yang terbaik dari seluruh surga. Lalu seberapa kuat Wu Yao dan Su Yuwei, yang masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga? Zhou Yuan tiba-tiba bertanya. Mendengar Zhou Yuan secara spesifik menunjukkan kedua orang ini, Qi Jing menatapnya dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mengenal mereka? Zhou Yuan tidak menyangkalnya dan dengan jujur menjawab, mereka berdua berasal dari surga Changsuan.
Wu Yao adalah sainganku dan Su Yuwei adalah temanku. Bahkan Cijing terkejut dengan jawabannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulangi. Kamu dan Wu Yao adalah rival. Su Yuwei adalah temanmu. Dia kemudian segera tersenyum. Sekarang mutiara itu adalah mutiara yang paling mempesona di surga Hunyuan. Saya terkejut kamu memiliki semacam hubungan dengan mereka berdua. Sepertinya ada cerita di balik ini. Hahaha, jika informasi ini tersebar, aku merasa setidaknya setengah dari orang-orang di 20 besar daftar dueling ilahi ingin berperang denganmu. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak sedikit saat melihat wajah penasaran Cijing. Kakak senior, kenapa kamu tertarik dengan gosip semacam ini? Cijing tersenyum. Namun, Wu Yao dan Su Yuwei sama-sama akan menjadi gunung yang menghalangi jalanmu di turnamen 9 wilayah. Tidak peduli cerita apa yang kamu miliki dengan mereka sebelumnya, kamu harus berhati-hati. Mereka berdua sangat kuat sekarang. Jika Lu Xiao menghadapi mereka, dia pasti akan dikalahkan. Tidak akan ada hasil lain. Zhou Yuan mengangguk, mendesah dalam hati. Dia pernah bertarung sebentar melawan Wu Yao dan ditekan hampir sepanjang waktu ketika dia berada di Kekaisaran Wu Besar. Jika Yao Yao tidak datang tepat waktu, dia harus melarikan diri. Oleh karena itu, dia sudah mengira Wu Yao sekuat ini. Dia menghela nafas karena Su Yuwei, gadis kecil yang selalu mengikuti di belakangnya dan berulang kali memanggilnya Yang Mulia, telah menjadi begitu kuat setelah bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah dia masih mengingat keagungan Kekaisaran Zhou Agung ketika kita bertemu lagi. Zhou Yuan merasa sedikit melankolis. Su Yuwei jelas bukan lagi gadis kecil yang tidak bisa diandalkan oleh siapapun. Mengingat statusnya saat ini, di matanya, Kekaisaran Zhou Agung mungkin seperti genangan lumpur kecil, dan apa yang disebut Yang Mulia mungkin lebih seperti lelucon. Ketika seseorang menjadi mutiara mempesona yang menarik perhatian semua orang, akankah mereka berpikir untuk merangkak dan berguling-guling di kolam lumpur? Itu akan menjadi kenangan yang buruk kan? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu dari benaknya. Apa yang Su Yuwei capai adalah melalui kerja kerasnya sendiri, jadi apapun pilihan yang dia buat, Zhou Yuan tidak akan menyalahkannya. Hanya saja mereka akan berpisah di masa depan. Saya tahu turnamen 9 wilayah itu tidak mudah, tapi saya juga yakin selama saya diberi waktu, saya tidak akan lebih lemah dari siapapun. Zhou Yuan menatap langsung ke arah Cijing di depannya, matanya tegas dan penuh percaya diri. Cijing sangat mengagumi kepercayaan diri Zhou Yuan. Dia mengangguk. Kamu memiliki keberanian. Tidak heran guru sangat menghargaimu. Ngomong-ngomong, materi yang kamu sebutkan sebelumnya cukup spesial. Saya sedang mencarinya sekarang untukmu, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi itu akan memakan waktu. Zhou Yuan mengangguk. Materi yang dia minta kepada Cijing untuk membantunya menemukan adalah apa yang dia butuhkan untuk evolusi Silver Shadow. Dia telah mengumpulkan beberapa di antaranya, tetapi banyak di antaranya yang cukup istimewa dan sangat langka. Ketika suara Cijing memudar, dia melambaikan tangannya, dan sebuah kotak giok muncul di hadapan mereka. Itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan 4 kristal roh binatang bercahaya berbeda. Masing-masing mengeluarkan suara gemuruh yang kejam, menyebabkan udara bergetar hebat. Ini adalah kristal roh binatang yang kamu inginkan. Mereka semua kelas 6. Dia dengan serius menatap Zhou Yuan dan berkata, kamu telah membangunkan kuas Yuan surgawi ke tahap pelahap roh. Zhou Yuan terkekeh, kakak senior memang cerdas. Nostalgia di mata Cijing segera berubah menjadi kecemburuan. Aku sudah lama memohon pada guru kita, tapi dia menolak memberiku kuas Yuan surgawi. Pada akhirnya, itu jatuh padamu. Zhou Yuan memaksakan senyum dan tidak berani berbicara. Tapi ada baiknya kamu bersiap. Sekte Roh Surgawi telah merencanakan posisi kepala paviliun selama bertahun-tahun. Mengingat kepribadian lelaki tua Xuan Kun, dia pasti akan memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada Lu Xiao. Tentu saja kamu tidak perlu khawatir, karena dia tidak akan berani melangkah terlalu jauh, Cijing memperingatkan. Kakak senior, jangan khawatir. Saya juga akan segera berkultivasi secara tertutup. Zhou Yuan menggenggam bola tembaga merah itu, merasakan panas yang memancar darinya. Dia tahu bahwa Lu Xiao hanyalah rintangan pertama yang lebih sulit dalam perjalanan untuk mendapatkan lentera naga leluhur. Tidak peduli siapa lawannya, selama orang itu menghalanginya untuk membantu Yao Yao pulih, Zhou Yuan akan mengalahkan mereka. Pulau Angin. Ketika Zhou Yuan kembali, Yi Qiushui segera datang menemuinya dan melaporkan semuanya.
Paviliun Api dan Paviliun Gunung tiba-tiba mencabut larangan 4 run induk dan mengizinkan penjualan 4 run induk di 2 paviliun. Mata Zhou Yuan berbinar saat mendengar ini. Apa pendapatmu tentang ini? Yi Qiushui ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab, itu pasti karena sensitivitasnya terlalu besar, dan mereka tidak dapat menekannya lagi. Zhou Yuan mendengus. Saya rasa itu bukan alasan yang paling penting. Itu karena pertarungan Master Paviliun utama akan diadakan bulan depan, dan hasil dari semua kompetisi akan muncul pada saat itu. Wajah cantik Yi Qiushui sedikit berubah. Maksudmu Lu Xiao tidak lagi bermaksud menggunakan trik kecil ini tetapi ingin mengalahkanmu dengan baik dalam pertarungan Master Paviliun utama. Dan kemudian setelah mendapatkan posisi kepala paviliun, dia akan mengambil keputusan akhir dalam segala hal di seluruh 4 paviliun. Pada saat itu, Lu Xiao bahkan dapat meminta Zhou Yuan untuk menyerahkan metode perlindungan ke-4 run induk dengan berbagai alasan. Jika Zhou Yuan menolak, dia bisa memecatnya dari posisi Master Paviliun Angin. Wajah Ye Bingling yang dingin dan cantik juga menjadi serius. Kemunduran Lu Xiao saat ini bukanlah memikirkan yang sebenarnya, itu untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih menakutkan untuk pukulan berikutnya. Kali ini tidak diragukan lagi itu akan menjadi serangan yang kuat. Dia pintar, kata Zhou Yuan dengan tenang. Keputusan Lu Xiao sempurna dan bisa membunuh dalam satu serangan. Selama dia memenangkan posisi kepala Master Paviliun, angin buruk sebelumnya semuanya bisa dibalik. Bagaimana dengan Lu Xiao sendiri? Zhou Yuan bertanya. Yi Qiushui tenang. Dikatakan bahwa sejak ritual api surga, Lu Xiao jarang terlihat. Jika tebakanku benar, dia seharusnya bersiap untuk pertarungan Master Paviliun utama. Apa yang kita lakukan? Ekspresi khawatir terlihat di wajah cantik Ye Bingling. Tekanan yang dibawa oleh Lu Xiao tidaklah kecil. Tidak masalah jika Paviliun Angin telah mengalahkan Paviliun Api dalam konfrontasi baru-baru ini, dia tahu betul bahwa alasannya adalah karena Lu Xiao, kartu truf terkuat di Paviliun Api, belum bergerak. Meskipun Zhou Yuan kuat, jika dia melawan Lu Xiao, bahkan Ye Bingling pun tidak akan terlalu percaya padanya. Prestise Lu Xiao di wilayah Tianyuan tidak berasal dari Sekte Roh Surga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tujuan saya datang ke Paviliun Angin bukan hanya untuk posisi Master Paviliun. Zhou Yuan tersenyum, mengungkapkan ambisinya. Pasti akan ada pertarungan antara Lu Xiao dan dia. Aku akan menyerahkan Paviliun Angin kepada kalian untuk jangka waktu tertentu. Saya akan berkultivasi secara tertutup. Zhou Yuan melambai kepada kedua wanita itu lalu melangkah keluar. Melihat punggung Zhou Yuan saat dia pergi, Yi Qiushui dan Ye Bingling saling mengamuk. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tampaknya sejak awal Zhou Yuan telah datang untuk posisi kepala paviliun. Nafsu makannya sangat besar. Namun segera mereka menghela nafas panjang. Mereka tentu saja berharap Zhou Yuan bisa menjadi kepala paviliun. Namun, Lu Xiao adalah seekor harimau ganas yang menghalangi jalannya. Jika Zhou Yuan gagal, kekuatan yang diperoleh Paviliun Angin baru-baru ini akan sangat tertekan. Ekspresi khawatir terlihat di wajah kedua wanita itu. Di ruangan tertutup, di tengahnya, sebuah kuali perunggu berdiri dengan tenang dengan Zhou Yuan duduk bersila di dalamnya. Kuali itu bertuliskan banyak pola kuno, yang memancarkan cahaya keemasan samar. Panas yang membara menyelimuti mereka yang menyebabkan suhu di dalam kuali menjadi sangat tinggi. Bahkan logam pun akan meleleh di dalam kuali. Zhou Yuan sangat puas dengan lingkungannya. Ini adalah ruang kultivasi unik di Paviliun Angin, dan pengaruhnya jauh lebih kuat daripada ruangan lain di Pulau Angin. Dia membuka telapak tangannya, dan bola tembaga merah keluar. Api emas yang menyala-nyala berada di dalam bola merah, menyerupai lava emas yang mengalir. Api matahari surgawi. Mata Zhou Yuan berbinar. Segera, tanpa ragu-ragu, dia mengoperasikan rohnya untuk membuka bola merah, dan nyala api emas yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti naga api, membanjiri seluruh kuali. Suhu di dalam kuali tiba-tiba melonjak ke tingkat yang mengerikan. Pakaian di tubuh Zhou Yuan langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia menutup matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam hanya untuk melihat api matahari surgawi yang keemasan berubah menjadi garis api dan melesat ke dalam mulutnya saat dia bernapas. Ketika api matahari surgawi yang mengamuk mengalir ke dalam tubuhnya, bahkan tubuh Zhou Yuan yang sangat kuat bergetar hebat, dan rasa sakit terbakar yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya seolah ingin membakarnya. Wajah Zhou Yuan berkerut kesakitan, dan matanya memerah. Dia mengertakkan gigi dan bahkan tidak mengerang kesakitan sekalipun. Dia memandu pergerakan api matahari surgawi melalui tubuhnya dan membawanya ke Fuweling ilahi.
Di sana, 6 dwelling ilahi terhubung, dan di dalamnya terdapat jutaan bintang Genesis Ki yang bersinar terang di tengah Genesis Ki yang perkasa yang melonjak tanpa henti. Saat api matahari surgawi memasuki istana dewa, rasanya seperti nyala api yang mengalir ke dalam panci berisi minyak. Gumpalan api matahari surgawi dengan panik meletus menjadi lautan api dan langsung menelan puluhan juta bintang Genesis Ki. Api emas membakar bintang Genesis Ki, menghasilkan gumpalan kabut tipis. Sebagian besar bintang Genesis Ki tampaknya berkurang. Namun dari penyusutan ini, Zhou Yuan dapat melihat bahwa pancaran cahaya dari bintang Genesis Ki semakin kuat dan terang. Perasaan itu seolah-olah api matahari surgawi membakar kotoran yang hampir tak terlihat yang terkandung dalam Genesis Ki. Apakah ini efek dari api matahari surgawi? Menakjubkan. Merasakan perubahan bintang Genesis Ki-nya, Zhou Yuan dipenuhi dengan rasa takjub. Dia sangat ingin menerobos ke tahap matahari surgawi. Bagaimanapun, itu berarti dia bisa menghasilkan api matahari surgawi sesuai keinginannya untuk menyempurnakan Genesis Ki-nya. Di bawah pemurnian semacam ini, Genesis Ki yang dikultivasikan oleh para ahli tahap matahari surgawi kemungkinan besar lebih baik dalam hal kualitas dan kualitas daripada Genesis Ki alami dan yang dikultivasikan oleh orang-orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah. Selain itu, saat api matahari surgawi berkobar di dwelling ilahi, Zhou Yuan menemukan bahwa penghalang menuju dwelling ilahi ketujuh mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Hal ini membuat Zhou Yuan semakin senang karena selama penghalang dwelling ilahi dilebur, dia akan dapat menghubungkan dwelling ilahi ketujuh dan sepenuhnya melangkah ke tahap dwelling ilahi tingkat lanjut. Mengenai seberapa besar fondasi Genesis Ki-nya akan tumbuh setelah terhubung ke dwelling ilahi ketujuh, Zhou Yuan memiliki harapan yang besar. Tidak heran ritual api surga adalah salah satu dari dua manfaat besar wilayah Tianyuan untuk menarik kebanggaan surga. Zhou Yuan menjernihkan pikirannya. Dia tahu bahwa pemurnian semacam ini akan berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tetapi dia tidak terburu-buru dan tahu dia punya cukup waktu. Pada saat ini, Lu Xiao, Han Yuan dan Mu Liu juga melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam persiapan untuk pertempuran Master Pavilion utama yang akan datang. Dan begitu Zhou Yuan membuka dwelling ilahi ketujuh dan mencapai tahap dwelling ilahi tingkat lanjut, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan lebih lemah dari salah satu dari mereka dalam hal apapun. Memikirkan pertempuran Master Pavilion utama yang akan datang dalam 1 bulan, Zhou Yuan dipenuhi dengan semangat juang. Untuk hari itu, dia telah bekerja sangat keras sejak dia datang ke wilayah Tianyuan. Dia telah menyingkirkan semua rintangan di sepanjang jalan, oleh karena itu, dia harus melewati rintangan terakhir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Guncangan yang disebabkan oleh ritual api surga menghilang setelah sekitar setengah bulan. Lagi pula, di Tianyuan Utopia, inti wilayah Tianyuan, ada terlalu banyak hal menakjubkan yang terjadi setiap hari sehingga membuat perhatian semua orang sibuk. Di sini, bahkan ahli tingkat matahari surgawi pun tidak dianggap terlalu luar biasa. Jika bukan karena status khusus yang dimiliki keempat pavilion di Utopia Tianyuan, topik ritual api surga akan berlangsung kurang dari setengah bulan. Oleh karena itu, bahkan Zhou Yuan, Master Pavilion yang menonjol di ritual api surga, dengan cepat dilupakan dan hanya sesekali disebutkan. Namun seiring berjalannya waktu, nama Zhou Yuan, Lu Xiao, Han Yuan dan Mu Liu tanpa disadari dan secara bertahap mulai menarik minat pada Utopia Tianyuan. Ini hanya karena pertarungan yang akan datang antara 4 Master Pavilion. Hierarki di Tianyuan Utopia sangat ketat. Selain 5 tetua agung dan perkasa, para tetua dari komite tetua adalah yang paling dihormati. Dan bahkan 5 tetua akan bersaing untuk mendapatkan kursi di komite tetua. Dengan tidak adanya penguasa tertinggi Chang Yuan, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Tianyuan yang memiliki keputusan akhir dalam pengambilan keputusan besar. Sebaliknya, keputusan-keputusan besar tersebut harus dipilih melalui Komite Penatua, yang dengan jelas menunjukkan pentingnya Komite Tua di wilayah Tianyuan. Namun untuk menduduki posisi Penatua di wilayah Tianyuan, syarat pertama adalah mencapai tahap sumber sejati, dan mereka juga harus melewati berbagai ujian. Kesulitannya tidak bisa dikatakan rendah. Namun ada satu pengecualian untuk ini, posisi Kepala Master Pavilion. Posisi ini sangat unik karena keempat pavilion mewakili darah baru wilayah Tianyuan di masa depan, sehingga Kepala Pavilion Master adalah satu-satunya yang tidak diharuskan memenuhi syarat memiliki kekuatan tahap sumber sejati. Meski begitu, posisinya setara dengan Ketua Komite Penatua, dan pemegangnya mempunyai hak untuk memberikan suara pada keputusan besar. Oleh karena itu,
Begitu seseorang naik ke posisi ini, ia dapat dikatakan telah mencapai surga dalam satu gebrakan dan merupakan petinggi yang memang layak diterima. Oleh karena itu, Master Pavilion dari 4 pavilion, termasuk Lu Xiao, tidak akan menarik banyak perhatian di wilayah Tianyuan. Namun jika salah satu dari mereka naik ke posisi kepala pavilion, bahkan ahli tahap matahari surgawi pun tidak akan berani bersikap tidak hormat padanya, dan dia bahkan akan berada di level yang sama dengan beberapa ahli tahap sumber sejati. Ini adalah status yang dimiliki oleh kepala pavilion dari 4 pavilion. Keempat Master Pavilion juga menarik perhatian karena seluruh Utopia Tianyuan dengan penuh semangat mendiskusikan pertarungan Master Pavilion utama yang akan datang. Perhatiannya jauh dari apa yang dialami Zhou Yuan sebelumnya, dan bahkan ritual api surga tidak memiliki dampak seperti itu. Tianyuan Utopia, di sebuah istana megah di sebuah pulau. Dengan raut bosan Yi Qiushui menatap ke bawah dari lantai atas sebuah gedung ke arah anak laki-laki dan perempuan yang tertawa dan mengobrol. Mereka memancarkan aura keceriaan dan masa muda. Itu adalah sebuah pertemuan. Kakek Yi Qiushui, Yi Yan, adalah salah satu tetua tertinggi dan perkasa yang sering harus menghadiri banyak acara, sedangkan Yi Qiushui biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya di pavilion angin. Tapi sejak ritual api surga, keempat pavilion tiba-tiba menjadi damai dan Zhou Yuan telah berkultivasi tertutup selama beberapa hari, jadi dia tentu saja kembali ke rumah untuk menemani Yi Yan. Tentu saja, yang paling penting adalah adik perempuannya Yi Donger telah dibawa ke Tianyuan Utopia beberapa hari yang lalu. Khawatir dia akan bosan, dia menyetujui Yi Yan untuk menghadiri herbalan makan hari itu. Anak laki-laki dan perempuan di bawah ini tentu saja bukanlah orang biasa. Mereka, seperti dia, memiliki latar belakang yang luar biasa, namun mayoritas masih terlalu muda dan belum mencapai tahap dueling ilahi, sehingga mereka tidak dapat bergabung dengan 4 pavilion. Tentu saja, mereka jelas sangat berharap untuk bergabung dengan 4 pavilion, jadi kehadiran Yi Qiushui secara alami menarik banyak perhatian, dan agar tidak diganggu, dia harus bersembunyi di lantai atas gedung. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Zhou Yuan. Yi Qiushui menatap ke arah pulau angin, kerutan khawatir di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa pertarungan Master Pavilion yang akan datang membawa tekanan besar pada Zhou Yuan, dan kultivasi tertutupnya adalah harapan terakhirnya untuk menerobos dan menghadapi Lu Xiao. Yi Qiushui tidak dapat membantu banyak dalam pertempuran tingkat itu, dan dia hanya bisa menangani banyak masalah pavilion angin untuknya sehingga dia tidak perlu khawatir dan dapat berkonsentrasi pada terobosannya. Yi Qiushui menghela nafas lembut di dalam hatinya, lalu tiba-tiba menyadari keributan di halaman bawah. Sepertinya ada pertengkaran, yang tidak dia pedulikan sampai dia mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah Donger. Alis ramping Yi Qiushui menyatu dalam kerutan, dan tubuh halusnya bergerak. Genesis Qi melintas saat dia muncul di tengah-tengah banyak orang. Saat ini, ada beberapa gadis muda yang sedang bertengkar. Ada 3 di satu sisi dan 1 di sisi lain. Itu adalah Yi Donger. Wajah Yi Donger memerah karena marah saat dia menatap ketiga gadis yang suka memerintah itu. Donger, ada apa? Yi Qiushui bertanya sambil menatap ketiga gadis itu. Dia menyadari bahwa mereka semua adalah putri dari keluarga terkenal di Utopia Tianyuan. Yi Donger cemberut. Mereka menghina kakak laki-laki Zhou Yuan dan mengatakan dia curang. Yi Qiushui menyadari bahwa keluarga di belakang ketiga gadis itu adalah anggota Sekte Roh Surgawi. Saudari salah satu dari mereka juga merupakan wakil Master Pavilion di Pavilion Api. Baru-baru ini, Pavilion Angin telah berulang kali mengalahkan Pavilion Api di bawah kepemimpinan Zhou Yuan dan membuat Pavilion Api kehilangan muka. Sebagai orang-orang yang terkait erat dengan Sekte Roh Surgawi, mereka tentu saja tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhou Yuan. Zhou Yuan telah menyelamatkan nyawa Yi Donger sebelumnya, jadi dia selalu menyukai dan menghormatinya. Ketika dia mendengar hinaan yang ditujukan kepada Zhou Yuan, dia tentu saja harus membantah. Yi Qiushui menatap dingin ketiga gadis muda cantik itu. Ketiga gadis itu semuanya memiliki kekuatan tahap Alpha Origin, tetapi mereka segera merasakan tekanan yang melemahkan sikap dominan mereka ketika dia menatap mereka dengan dingin. Yi Qiushui, bagaimanapun, memiliki sifat lembut dan tidak mau repot-repot berdebat. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang Yi Donger dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, terdengar tawa mengejek. Yi Qiushui, anak kecil itu mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu serius? Yi Qiushui menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat siluet ramping dan tinggi keluar dari kerumunan. Dia datang untuk berdiri di samping ketiga gadis itu,
mengkamuknya dengan provokatif. Zuoya, wajah cantik Yi Qiushui sedingin es. Tentu saja dia mengenal gadis jangkung di depannya, dia adalah wakil Master Paviliun Api. Yi Qiushui melirik ketiga gadis di depan Zuoya, mengetahui bahwa Zuoya kemungkinan besar yang mengarahkan pertengkaran tersebut. Konfrontasi antara Yi Qiushui dan Zuoya tiba-tiba menjadi hal yang paling menarik perhatian di halaman. Banyak anak laki-laki dan perempuan berkumpul, menatap kedua wanita itu dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, baik Yi Qiushui dan Zuoya adalah anggota tingkat tinggi dari 4 paviliun. Melihat semakin banyak orang berkumpul, sudut bibir merah Zuoya sedikit melengkung ke atas. Anak laki-laki dan perempuan ini kemungkinan besar akan melangkah ke tahap dueling ilahi mungkin dalam waktu 1 tahun atau lebih. Mayoritas memiliki latar belakang penting dan bakat luar biasa, jadi perlu upaya untuk menarik mereka agar bergabung dengan pihak Paviliun Api. Justru karena pemikiran inilah dia mengatur situasi saat ini. Dia ingin memanfaatkan genesis ini untuk menyerang Zhou Yuan dan Paviliun Angin, sehingga menimbulkan kesan buruk Paviliun Angin di hati para bibit yang berkumpul. Dengan pemikiran ini di benaknya, senyuman di bibir Zuoya menjadi semakin merenung. Dia menatap langsung ke mata Yi Qiushui, dan suaranya yang acuh tak acuh bergema di halaman. Apakah mereka salah? Untungnya, Master Paviliunmu menang paviliun melawan api kami dengan menggunakan beberapa metode curang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a